Ketika malam bertabur bintang, ada rindu merasuk dalam kalbu. Hampir 1 tahun berlalu, rasa rinduku untuk bertemu. Sering ku bertanya dalam hati, apakah esok akan bertemu? Apakah esok masih ada waktu? Doa yang selalu kupanjatkan bertemu dengan bulan 1000 bulan. Bulan telah berganti, Ramadan telah dinanti. Bulan yang suci, cahaya mulai menyambangi hari. Setetes tangis dalam hati, sebagai kata yang tersimpan rapi. Ramadan datang dengan suci. Jika benar rindu Ramadan, maka berikan amal terbaik saat tibanya waktu berjumpa. Ramadan, let this man heal you. SD Mutual 2 Kota Magelang mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo, selamat sore teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik. Nah, Beli juga mau bertanya, bagaimana kabar anak-anak yang ada di rumah? Alhamdulillah, semoga sehat selalu ya. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak, sore hari ini menjelang berbuka puasa, Bu Lili akan menemani sore hari anak-anak yang ada di rumah. Nah, tapi Bu Lili tidak sendiri. Bu Lili bersama kakak-kakak dari SD Mutual 2 Kota Magelang. Sebelumnya kita kenalan dulu ya, karena tak kenal maka tak aruf, maka kita kenalan. Nah, kita mulai dari yang sebelah kiri dulu. Oke, kita kenalan dulu ya. Nama aku Elvina Raisa Putri, biasa dipanggil Sasa. Gantian ya. Kalau aku Adita Syakila Zahra, biasa dipanggil Kila. Di sini kita bersama Mbak Sasa dan Mbak Kila. Nah, teman-teman, kita ada di acara Insan Inspirasi Sore Ramadan. Nah, teman-teman, di acara Insan sore hari ini, kita bertiga akan mengajak teman-teman untuk murojaah surah
Al-Maun. Nah, ya teman-teman yang ada di rumah yang belum hafal surah Al-Maun, kita bisa membuka Al-Quran bersama-sama. Dan yang sudah hafal, kita akan murojaah supaya hafalan anak-anak tetap terjaga. Oke, kita mulai dari ta'awudz abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah kita sudah selesai murojaah surah Al-Maun. Nah, teman-teman, di sini kita tidak hanya murojaah surah Al-Maun, tapi kita juga akan belajar kandungan dari surah Al-Maun itu sendiri. Nah, Bu Lili, di ayat ke-1 surat Al-Maun itu kan dijelaskan orang yang mendustakan agama. Nah, maksud dari orang yang mendustakan agama itu bagaimana ya, Bu? Oke. Nah, maksud dari mendustakan agama itu dijelaskan langsung oleh Allah dalam firman-Nya ayat kedua dan ayat ketiga surah Al-Maun, yaitu yang pertama adalah orang yang menghardik anak yatim dan yang kedua enggan memberi makan orang yang miskin. Nah, di ayat kedua tadi itu dijelaskan oleh Allah orang yang menghardik anak yatim. Nah, menghardik itu sebenarnya apa ya? Coba kita tanya ke Mbak Syakila. Menghardik itu membentak-bentak atau mengatai dengan kata yang kasar. Itu ya teman-teman, sudah dijelaskan oleh Mbak Syakila. Nah, menghardik itu salah satu perbuatan yang tercela ya teman-teman, karena membentak dengan kata yang kasar pula. Nah, tidak usah kepada anak yatim, kepada sesama teman pun kita tidak boleh menghardik atau mengatai kata-kata dengan kata-kata yang kasar. Apalagi kepada anak yatim tentu saja tidak boleh. Bu Lili, kan ayat yang keempat itu kan maka celakalah orang sholat. Mengapa orang sholat malah celaka? Oke, kenapa orang sholat malah celaka? Sebenarnya bukan seperti itu ya anak-anak. Jadi sholat itu adalah perbuatan yang baik karena menjalankan perintah Allah. Nah, tapi dalam surah Al-Maun itu Allah berfirman, maka celakalah orang yang sholat. Nah, dijelaskan pula oleh Allah di ayat selanjutnya, orang yang celaka dalam sholat itu adalah orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Lalai itu maksudnya abai, mengabaikan waktu. Nah, terutama waktu. Anak-anak yang masih sering mainan handphone, mainan HP, main game, diperhatikan lagi ya waktunya dalam bermain HP, karena bisa jadi anak-anak terlalu larut bermain HP lalu lupa dengan waktu sholatnya. Nah, anak-anak di ayat ke-6 itu ayat ke-6 surah Al-Maun dijelaskan pula oleh Allah perbuatan ria. Nah, perbuatan ria itu sebenarnya apa ya teman-teman? Teman-teman ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu coba kita tanya sama Mbak Sasa. Jadi, ria itu perbuatan pamer atau memperlihatkan sesuatu baik barang maupun perbuatan baik dengan tujuan mendapat pujian dari orang lain.
Oke, nah sudah dijawab oleh Mbak Sasa ya teman-teman. Jadi riya itu adalah perbuatan baik tapi niatnya untuk dipuji oleh orang lain. Nah, kita misalkan dengan sholat. Sholat itu adalah perbuatan baik karena menjalankan perintah Allah. Tapi ketika sholat itu diniatkan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan ridho dari Allah, maka itu adalah salah satu contoh perbuatan riya. Nah, teman-teman, kita sudah selesai untuk murojaah dan belajar tentang kandungan surah Al-Ma'un bersama Mbak Syakila dan Mbak Sasa. Nah, teman-teman, di sore hari ini Bu Lili harap anak-anak bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lili dan kakak-kakak yang ada di samping Bu Lili. Nah, teman-teman, ini sudah sore ya, teman-teman. Kayaknya sudah waktunya kita menunggu berbuka puasa. Anak udah lapar belum ini kira-kira? Udah belum Mbak Sasa? Udah ya. Kita semua akan bersama-sama menunggu berbuka puasa bersama teman-teman yang ada di rumah. Semoga puasa teman-teman yang ada di rumah lancar. Besok juga masih bisa puasa dengan full tanpa ada halangan suatu apapun. Sebelumnya kita akan pamit terlebih dahulu. Dari Mbak Sasa, ada yang mau disampaikan? Enggak ada. Mbak Kira ada yang mau disampaikan buat teman-teman di rumah? Enggak ada. Oke. Kalau gitu, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kami sampaikan di sini bermanfaat untuk anak-anak di rumah, untuk teman-teman di rumah. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyumku ini senyum cahaya, cahaya dari jiwa yang senang. Tak ada yang kau tak bisa di dunia ini. Kita terlahir untuk menang. Sebarkan semangat ini dengan ikhlas dan tulus. Kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya, kemenangan Ramadan, menangku denganmu, segarkan dunia. Mainkan nadamu, bakar semangat, kalahkan egomu, sebarkan cintamu, hidupkan lebih indah. Nyalakan senyummu, bersihkan hatimu. Kita menang, kita sinari dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua yang ikhlas berjuang demi cinta. Sebarkanlah cahaya, kemenangan Ramadan, menangku denganmu, segarkan dunia. Kemenangan Ramadan, kemenangan semua